Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi lagi informasi di hari pertama bulan suci Ramadan ini. Jadi sebelum kita lanjut, buat teman-teman Jadi buat teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, semoga puasanya lancar. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah informasi tentang 4 syarat wajib guru honorer dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan gaji dari dana BOS reguler. Jadi tentunya ketika teman-teman sudah memenuhi 4 syarat wajib ini, maka teman-teman guru honorer dan tenaga kependidikan itu bisa mendapatkan insentif gaji dari dana BOS reguler. Nah, kira-kira apa saja yang merupakan 4 syarat wajib guru honorer dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan penghasilan atau gaji dari dana BOS reguler? Kita langsung ke videonya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman perlu memahami bahwa dasar hukum kita untuk membahas tentang gaji guru honorer dan tenaga kependidikan di dana BOS reguler adalah itu diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dan bantuan operasional sekolah reguler. Jadi di sini teman-teman kita berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Jadi itulah merupakan dasar hukum kita sehingga kita membuat konten ini tentang 4 syarat wajib guru honorer dan tenaga pendidikan untuk mendapatkan gaji dari dana BOS reguler. Nah, sekarang kita langsung to the point saja teman-teman ya. Jadi di sini di peraturan menteri tadi yang kita sudah sempat lihat di pasal 13 teman-teman ya. Di pasal 13 ini jelas dijelaskan di pasal 13 ayat 1 bahwa pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf 1 digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa di pasal 13 itu memang sudah diatur teman-teman ya tentang pembayaran honor itu bisa digunakan itu paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS. Jadi 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS sebenarnya itu bisa dialokasikan untuk pembayaran honorer untuk guru honorer dan tenaga kependidikan teman-teman. Namun tentunya sebentar itu ada penjelasan lanjutan tentang kebutuhan-kebutuhan sekolah yang akan dipenuhi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini untuk pembayaran gaji honorer itu sangat diperkuat di pasal 13 teman-teman ya. Sangat diperkuat di pasal 13 ayat 1 huruf E yang huruf I huruf 1 yang digunakan paling banyak itu adalah 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Namun harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut di pasal 13 ayat 2, pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada guru dengan persyaratan. Nah, di sini kita sudah masuk di intinya teman-teman ya. 4 syarat guru honorer agar bisa mendapatkan gaji dari dana BOS reguler ya. Jadi kira-kira syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru honorer agar bisa mendapatkan gaji dari dana BOS reguler? Yang pertama itu adalah berstatus bukan aparatur sipil negara. Jadi teman-teman guru honorer itu harus berstatus bukan aparatur sipil negara. Jadi kalau PNS itu tidak bisa lagi mendapatkan insentif atau gaji dari dana BOS. Jadi persyaratan pertama yang mutlak teman-teman harus penuhi adalah berstatus bukan aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua adalah teman-teman itu harus tercatat pada Dapodik atau teman-teman itu harus tercatat di aplikasi Dapodik. Jadi bagi teman-teman guru yang tidak tercatat di aplikasi Dapodik berarti itu tidak bisa mendapatkan insentif ya.
gaji dari dana BOS triwulan 1 atau gaji dari dana BOS untuk teman-teman guru honorer dan tenaga kependidikan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Nah, di sini syarat berikutnya teman-teman ya, syarat yang ketiga agar teman-teman bisa mendapatkan gaji dari dana BOS. Yang ketiga itu adalah teman-teman harus memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Jadi di sini penting sekali teman-teman bagi teman-teman guru honorer yang memiliki NUPTK, karena NUPTK itu adalah merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan insentif atau gaji dari dana BOS. Jadi di poin C ini sudah diperkuat. Salah satu syarat untuk mendapatkan gaji dari dana BOS reguler itu adalah memiliki nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi itu sudah menjadi tidak bisa ditawar-tawar lagi teman-teman ya, bahwa NUPTK itu adalah menjadi persyaratan mutlak untuk mendapatkan gaji dari dana BOS. Seperti itu teman-teman. Kemudian syarat yang keempat untuk teman-teman guru honorer mendapatkan gaji dari dana BOS reguler adalah belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang belum mendapatkan sertifikasi guru atau belum menerima tunjangan profesi guru, itu teman-teman guru bisa mendapatkan insentif dana BOS di BOS reguler. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya atau intinya, bagi teman-teman guru yang honorer yang sudah sertifikasi itu tidak bisa lagi dibayarkan gaji dana BOS di BOS reguler. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini di aturan yang masih berlaku teman-teman, yaitu bahwa di ayat 3 persentase pembayaran honor paling banyak itu 50%. Itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi kita sempat baca, bahwa dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam, non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi di sini teman-teman ya, perlu teman-teman pahami bahwa untuk daerah yang masuk status bencana alam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, itu bisa menggunakan juga untuk pembayaran honor itu paling banyak lebih di atas 50% dari alokasi dana BOS. Jadi ada pengecualian teman-teman ya. Jadi bagi daerah yang di dalamnya itu ada sekolah yang terkena dampak bencana alam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka secara otomatis itu bisa menggunakan dana BOS untuk membayar guru honorernya di atas 50%. Nah, karena di sini dijelaskan di ayat 3 sangat jelas sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman itu perlu juga mengetahui aturan-aturan yang ada di Juknis BOS. Di sini dijelaskan di ayat 3 itu bahwa persentase pembayaran honor paling banyak 50%. Ini untuk daerah yang normal teman-teman ya. Paling banyak 50%. Sebagaimana diatur pada ayat 1. Kemudian di kalimat berikutnya itu ada kata-kata dikecualikan ya, dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Jadi jelas sekali di sini teman-teman bahwa dana BOS itu bisa digunakan di atas 50% untuk membayar gaji honorer itu jika daerah itu berada di status bencana alam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi seperti itu teman-teman ya, sangat jelas diatur di Juknis BOS tahun 2021. Nah, di sini untuk persyaratan teman-teman guru honorer dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan gaji honor dari dana BOS reguler khusus untuk daerah yang terkena status bencana alam, ini juga ada syarat-syaratnya teman-teman. Itu diatur di ayat 4. Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Nah, maksudnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berarti itu untuk pembayaran gaji honorer untuk
untuk daerah yang untuk sekolah yang berada di daerah yang terkena bencana alam. Jadi ada juga persyaratan yang ditetapkan untuk teman-teman guru honorer. Yang pertama itu persyaratannya adalah berstatus bukan aparatur sipil negara. Jadi menurut saya sama saja teman-teman dengan persyaratan di daerah normal. Yang pertama itu adalah berstatus bukan aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua adalah tercatat di aplikasi Dapodik. Kemudian yang ketiga belum mendapatkan tunjangan profesi, ya sama dengan syarat yang ada di daerah normal dengan daerah yang terkena bencana. Kemudian bagian D ini yang sedikit panjang ya teman-teman ya, melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi inilah 4 syarat bagi teman-teman guru honorer yang sekolahnya terdampak bencana alam yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi persyaratannya itu juga ada 4 teman-teman dan hampir sama dengan persyaratan untuk teman-teman guru honorer yang berada di daerah non bencana atau daerah yang dalam keadaan normal. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang di video-video saya sebelumnya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman tenaga kependidikan, apakah ada honor juga untuk tenaga kependidikan di dana BOS reguler? Tentunya teman-teman ada. Nah di sini kita bisa perhatikan untuk untuk teman-teman tendik, kita lihat di pasal 14 dulu teman-teman ya. Ini untuk teman-teman tenaga kependidikan. Di pasal 14 itu dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 terdapat sisa dana, maka pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Ini sangat jelas juga teman-teman di Juknis BOS, tepatnya di pasal 14 ayat 1. Ini saya bacakan dulu, saya baca ulang dulu teman-teman ya. Dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Jadi sudah cukup jelas teman-teman ya bahwa juga ada honor atau gaji dari dana BOS reguler untuk tenaga kependidikan. Nah, di sini dijelaskan lagi di ayat kedua. Di ayat kedua teman-teman ya, kita lihat tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi bagi teman-teman tenaga kependidikan, baik itu bujang sekolah, perpustakaan ataupun operator sekolah, itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. Bagi teman-teman yang operator juga ya, karena operator itu sudah masuk ke dalam tenaga kependidikan menurut saya, bahkan sudah masuk di tenaga administrasi di sekolah. Operator itu adalah jantung sekolah teman-teman ya, selain bujang sekolah dan perpustakaan atau pustakawan. Nah di sini ada 2 syarat untuk teman-teman kependidikan yang harus teman-teman penuhi agar bisa mendapatkan insentif dari dana BOS. Yang pertama itu adalah berstatus bukan aparatur sipil negara. Jadi teman-teman tendik juga tidak boleh berstatus sebagai PNS jika saat ini teman-teman ingin mendapatkan gaji dari dana BOS. Di sini berstatus bukan aparatur sipil negara. Jadi bagi teman-teman tendik yang sudah PNS itu tidak bisa lagi mendapatkan insentif dari dana BOS reguler ya. Nah, jadi ini betul-betul diperuntukkan untuk tendik honorer. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian bagian B adalah ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Jadi ada semacam surat penugasan dari kepala sekolah untuk teman-teman tendik, dan itu dilampirkan di LPJ dana BOS. Nah itu 2 syarat teman-teman untuk teman-teman tendik honorer untuk mendapatkan gaji dari dana BOS. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini yang paling penting adalah meskipun sebenarnya pengalokasian honorer untuk guru honorer atau gaji untuk guru honorer di dana BOS bisa 50% dari seluruh alokasi dana BOS, namun itu tidak serta-merta teman-teman diberikan seperti itu juga. Karena di sini diatur juga di Juknis BOS, sekolah menentukan komponen-komponen dana BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Jadi di sini ada semacam skala prioritas, ada komponen-komponen yang diatur oleh sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Jadi tentunya di sini betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan sekolah teman-teman ya. Nah, misalnya kebutuhan sekolah itu misalnya tentang sarana dan prasarana, ATK dan lain-lain, itu harus ada keseimbangan. Jadi tidak serta-merta bahwa harus langsung 50% untuk guru honorer dan tenaga kependidikan. Di sini ada juga kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada sekolah karena sudah diatur juga di dana BOS teman-teman ya. Jadi teman-teman guru honorer harus paham juga ini bahwa di sini sekolah menentukan komponen-komponen dana BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebutuhan sekolah teman-teman. Jadi sekolah diberikan kewenangan untuk menentukan komponen-komponen yang akan dibiayai di dana BOS berdasarkan dengan kebutuhan sekolah dan tetap mematuhi aturan-aturan berlaku sesuai dengan Juknis BOS, termasuk pengalokasian gaji honorer atau guru honorer dan tenaga pendidikan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di Juknis BOS itu memang sudah diatur semua dan teman-teman guru itu bisa membaca Juknis secara seksama agar teman-teman bisa jauh lebih paham tentang gaji atau insentif guru honorer di dana BOS beserta tenaga kependidikan. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.